sebagainya itu kan hal yang normal tadi ya. Tapi kan saya tidak melakukan format. Itu kalau misalkan saya format sekarang, itu akan keluar di log. Saya memformat itu kelihatan. Sepanjang itu nggak ada tanda kutip penghapusan dari DVR itu, gitu. Jadi artinya kalau saya sih sekali lagi berharap itu dari sisi kita tuh percayanya dari sisi log tuh kapan ya katakan saya mengcopy untuk melihat lognya. Berarti setelah katakan saya pegang DVR ini, terus saya kasih Bapak. Pada saat Bapak untuk melihat log saya, Bapak udah login ke sistem. Dan di sistem itu pada saat Bapak login, akan ada di log. Berarti setiap tindakan atau intrusi terhadap sistem dalam DVR, ya, maka itu akan dibaca oleh log. Gitu? Iya, di lognya. Jadi artinya maksud saya sekali lagi, untuk menjadi katakan tahu seperti apa di action di DVR, itu kalau bisa keseluruhan log. Bukan. Tapi ya, harusnya menurut Bapak dalam melihat proses ini maka keseluruhan log harusnya itu dibuka, tidak dipotong ya. Iya, kalau divisi soal saya kan dengar tadi ada mendelete atau format itu segala kan kegiatan yang untuk ini kan menghapus kan. Nah, kegiatan itu pasti ada di log. Jadi saya ya nanti kalau habis ini format aja itu langsung kelihatan Anda. Kalau misalkan gini Pak, ini kan ada rentang waktu ya kurang lebih ada 6 jam ya. Di mana si DVR tadi itu tidak dilakukan akses oleh misalnya terdakwa yang lain gitu dalam hal ini ya. Apakah itu tidak kalau ada log. Itu akan keluar di log atau enggak? Tidak ada log. Karena kan log kan action dari sisi DVR ini hidup. Kalau misalkan tiba-tiba kok ada di log itu berarti ada yang login. Ada yang login. Ada yang tadi login. Padahal itu DVR-nya tuh nggak dicolokin ke listrik, tapi nggak mungkin. Tapi di dalam lognya ada tanggal jam segitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Iya, log itu adalah action dari kita tadi kita melakukan apapun. Jadi log itu adalah suatu data harus ada power. Harus ada power. Gimana Raspberry kerja tanpa power kan nggak mungkin dia nyimpen log. Gitu. Harus ada lognya. Ya, jadi maksud saya sekali lagi gitu. Saya tadi mau menegaskan lagi mengenai unallocated space Pak. Bisa diperjelas gak kemungkinan bagaimana sampai hard disk itu ketika diakses muncul unallocated space? Apa saja kemungkinannya? Tadi sempat disebut satu adalah hard disk itu baru. Apa ada kemungkinan lain Pak selain hard disk itu baru? Ya kalau dari sisi saya lihat sih unallocated space itu bisa juga dari sisi injection malware atau trojan atau virus di dalam hard disk juga bisa. Itu menciptakan unallocated space. Apakah apabila hard disk itu baru diformat, seperti yang tadi Bapak bilang, apakah itu jadi kalau diakses lagi hard disk itu jadi unallocated space? Seharusnya enggak ada ya. Bisa, kalau menurut Pak Setiadi, ahli Setiadi? Sama, ya, jadi kalau dia diformat sama dengan disk baru. Sama juga dengan disk baru gitu ya. Nah, oke mungkin dengan kembali ke Pak Herman. Jadi tadi kalau di log file itu kalau baru berarti tentu otomatis log file-nya jadi nggak ada apa-apa, ya kan? Kalau hard disknya itu hard disk lama yang diformat, maka di dalam log file akan ada tulisan format. Iya ada. Okay. Yang sebelumnya itu. Apabila di dalam log file tidak ada tulisan format, apakah berarti bisa dibilang juga file-file itu masih ada di dalam hard disk itu sampai jam log file tertentu? Ya, harusnya ada. Harusnya masih ada. Apapun, pertanyaan kedua, apabila dalam log file tersebut masih ada abnormal shutdown, masih ada power on, power off, ya, berarti ada yang hidupkan matikan. Masih bisa diakses berarti hard disknya. Dan masih ada memorinya, masih ada filenya. Iya. Dalam keadaan apa Pak? Bisa dijelaskan ahli, dalam keadaan apa yang menyebabkan file-file sampai tidak bisa di-recover? Itu tadi sempat dijelaskan dalam keadaan super ekstrim ya, dibakar atau dimasukin Kalau saya air. sih sedefinisikan ada 6 paling ya, suhu panas, voltase listrik nggak stabil, output regulator DVR-nya nurun ya, serangan listrik statis atau petir. Iya. Ya, power supply adapter tidak sesuai spesifikasi yang 19 volt DC ya kan. Ya. Jadi sama mungkin dari sini tadi hard disknya kan berbeda atau memang rusak gitu. Ya. Artinya kalau log file itu masih power on, power off, ada abnormal shutdown, channel error,
Berarti udah pasti harddisknya itu bukan terekspos suhu panas, ada yang sengaja siram air, itu udah Nggak, berarti menurut saya belum nggak berarti harddisk terjadi itu masih apa-apa. aktif dan masih Iya, bisa digunakan. belum, iya. Artinya tadi sekali lagi misalnya kesambar petir nggak ada yang bisa login. Nggak ada yang Nggak bisa mungkin login. ada Ya? terjadi log gitu loh. Kalau lewat web, Iya udah nggak bisa juga kan. walaupun si harddisk itu nggak kecolok, mungkin nggak Kalau dari bisa akses. harddisk dari sisi web untuk yang di VR maksudnya. Untuk kasus itu kalau di VR-nya masih jalan dari sisi di VR bisa. Tapi Nggak di ada- VR nggak ada hubungan sama harddisk. kalau di VR yang nggak kecolok listrik, nggak kesambung wifi, nggak ada yang bisa Nggak bisa. akses. Kayak komputer bapak aja kan nggak mungkin bisa login tanpa Iya. power gitu loh. Tanpa power, baik. Iya. Saudara ahli ya, Pak Hermansyah dulu deh saya tanya. Tadi saudara menjelaskan tentang kernel. Boleh dijelaskan lagi, tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Apakah sistem Linux itu bersifat layer? Yang pertama paling dalam adalah software, layer kedua hardware, dan layer ketiga adalah kernel. Tolong dilihat Pak, apakah gambar ini cocok? Sudah sesuai, tolong koreksi kalau salah. Ya, hardware, kernel, shell, application. Oke, kalau dari gambar ini, Ya. abnormal shutdown Iya. fisik maupun shutdown secara by system, itu ada di kernel. Itu kalau dari sisi saya melihatnya justru di application yang disebut kernel itu kan dekat dengan hardware dari sisi itu. Betul. Jadi artinya nggak merusak hardware itu. Betul, berarti itu di luar dari hardware dan Di luar software, hardware, jadi iya. tidak akan Tidak, bahkan iya, tadi ibaratnya tadi saya cabutin ini abnormal shutdown kan. Iya, dan Itu contoh cuman- paling konkret yang tadi saudara jelaskan, Android itu menggunakan sistem Linux, dan Embedded. kalau baterainya kita cabut 1000 kali pun tidak akan Ya, artinya sama, menghilangkan embedded foto, ini- menghilangkan data, SMS gitu ya. Ya malah lebih jauh sini embedded software itu nggak hanya telepon genggam, robot mainan, sistem keamanan, alat pacu jantung, jam tangan. Jadi Iya, artinya kalau kita sesuatu- cabut baterainya secara ya tidak melalui by system itu tidak akan merusak. Ya isi. artinya ya menurut saya tadi ya kalau dari sisi kita ya dari sisi saya lihat yang kita lakukan yang disebut abnormal definition itu hanya sebatas untuk informationnya aja gitu. Kan tadi kalau saya on off lewat software itu namanya power on off Betul. atau matikan. Tapi kalau saya cabut ini tapi sekali lagi itu cuma matikan. Saya juga terus terang kan males nih lihat tombolnya mana ya. Iya. Contoh kalau kita katakanlah orang awam misalnya, lihatnya cabut aja powernya. Toh kekuatan dari DVR ini justru di situ gitu loh. Dan tadi saya bilang definisinya bisa jam tangan yang Android embedded ini ya, atau HP lah. Kita berapa kali matiin hidupin HP. Betul. Ya kan, jadi baterai habis tuh kan seperti power tahu-tahu hilang kan, nggak perlu iya. dimatikan kan. Baterai handphone habis hilang. Oke, satu lagi SATA itu tahan goncangan. Iya. Oke, cukup. Oh, tambah dikit. Izin ya Mulia. Untuk saudara ahli Pak Hermansyah, hanya penegasan saja. Jadi abnormal shutdown itu tidak membuat file di dalam DVR itu hilang ya? Tidak benar. Tidak ada hubungannya dengan hilang. Jadi misalnya DVR itu dicabut sampai berapa puluh kali pun tidak akan Ya, hilang. saya sudah seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu lupa sudah beli ditanyakan. DVR ini. Iya. Saya Tadi cuma ahli kan tadi sudah menjawab. Ya kalau seandainya masih menggunakan manusia punya, itu nggak akan hilang itu. Mau dicabut, mau diapakan gitu, itu sama fungsinya dengan power off tadi itu. Ya itu tadi nggak akan hilang lah kalau manusia, kecuali kalau petir kan begitu ya. ya, yang mulia. Iya, jadi itu sudah terjawab sebenarnya. Ya, tapi definisi abnormal shutdown di situ aja maksudnya. Oh iya. Terus selain untuk abnormal shutdown itu apakah bisa juga terjadi selain tindakan dari manusia? Maksudnya dari sisi kita melakukan itu enggak harusnya enggak. Oh enggak ya? Nggak ada. Berarti hanya murni tindakan manusia? Iya. Oke, cukup. Dari penuntut umum? Baik, majelis, ada sedikit majelis ya. Saudara ahli Pak Hermansyah ya. Nah, saya mau tanya Pak, kalau dalam sebuah laptop penyimpanan dokumen, bila mana dimasukin sebuah flash disk, apakah ada suatu mengatasi
atau suatulah virus, apakah membuat laptop Bapak bisa terbuka atau tidak bisa terbuka, Pak? Dalam pengamanannya, bisakah flash disk itu mengganggu data-data yang tersebut? Ya tadi Pak, kalau misalkan dia hanya flash disk itu kan sifatnya ini ya, jadi biasanya virus itu harus ada executable file atau apapun di flash disk itu. Itu kalau dilakukan kita, ya bisa terjadi virus. Kalau Bisa menghilangkan ya data, menghilangkan data, sehingga komputer, mau komputer maupun laptop, terus nggak bisa terganggu lah semua folder-folder semua, bisa buka jadi apa ibaratnya low, ya, lambat prosesnya. Ya. Apakah melakukan install ulang? Kalau dari sisi saya lihat yang kalau berkaitan dengan DVR tadi ya, dia kan sifatnya mengcopy ya, bukan mengexecute. Iya, yang saya tanyakan, bisa nggak terganggu Menurut sistemnya? saya, Iya, pendapat Kalau- kali. Kalau dicolokkan flash disk ke laptop ataupun komputer, kita nggak tahu flash disknya apa ini. Sebuah adalah suatu virus yang dimasukin. Tiba-tiba Bapak, oh kok jadi lambat nih, ataupun cara bukanya itu dikatakan merusak atau terganggu nggak sistemnya? iya kalau dimasukkan virus, kita melakukan execute di USB flash disk itu jelas seperti kita yang hanya flash disk, ada file juga dimasukkan di situ, di execute juga merusak. Merusak kan? Oh ya, cukup kalau begitu. Nah, terus kalau tadi Bapak bilang dari udah tanya oleh PH-nya tadi kan, kalau shutdown ataupun itu tidak akan rusak. Ya, menurut Bapak kan? Ya. Tapi kalau kita kan nggak tahu apa yang dilakukan dengan cara apa kan, perbuatan caranya menghilang itu nggak tahu. Bapak tahu nggak dalam fakta cara menghilangkan langsung hard disk tersebut, apakah ada pengamanan nggak dalam hard disk DVR tersebut? Dalam DVR ini kayak Gilen Bapak peragakan tadi. Nah, kalau dimasukkan flash disk ada perangkat colokannya tuh di Gilen di luarnya colokan flash disk. Terganggu nggak sistemnya? Dimasukkan satu flash disk. Tadi kan laptop Bapak bisa rusak katanya. Tadi Pak, kalau dari sisi saya, kalau dari sisi flash disk tadi ya, sekali lagi yang mengeksekut itu kan, mengcopy itu kan dari DVR ke flash disk, bukan dari USB yang menjadi bagian dari DVR sih. Iyalah, tapi kan untuk menyimpan semua data ataupun rekaman itu kan adalah hard disk. Karena gini Pak, ini beda dengan sistem DVR ini dengan seperti laptop Bapak. Jadi artinya executable file di USB itu nggak dilakukan untuk mengeksekut, nggak bisa, kecuali dia mengcopy aja ke situ. Iya, mengcopy. Kalau mengcopy itu kan pastinya hard disk itu kan tidak terjaga dalam keamanan untuk mengatasi atau apa sebuah virus yang di dalam flash disk dicolok untuk mengcopy itu. Bisa kan terjadi juga seperti sama dengan Bapak katakan rusak di laptop tadi? Ya, kalau ada virus dan dieksekut dari USB ya. Bisa? Oh cukup, Majelis. Cukup. Baik, terima kasih untuk ahli.